irreplaceable, irreplaceable. 아주 오랜 얘기처럼 당연한 것들이 있어. 누구든 똑같이 답할 수 있는 그런 질문. 말해서 뭐해 줄리엣을 로미오. 당연히 미녀하면 야수고. 날 보면 먼저 사람들은 떠올려 너의 이름. I wanna tell you love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Eda dari kelas 4B Siasat Syariah membuat video ini dengan tema pelaksanaan rencana pembangunan di Desa Ulu Polau pada tahun 2021. Cut. Pertama, perlu diketahui bahwa Musrembang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pelaku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa tahun anggaran yang direncanakan. Adapun prinsip dari musyawarah perencanaan pembangunan desa ini sendiri ialah yang pertama, prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, miskin, kaya, tua, muda, dengan hak setara untuk menyampaikan pendapat, dihargai, berbicara, meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, peserta memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menghormati hasil forum meski tidak sependapat. Prinsip yang kedua adalah prinsip musyawarah. Perbedaan pendapat dan berbagai sudut pandang dari peserta musyawarah rencana pembangunan desa yang dimusyawarahkan diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat luas dan desa di atas kepentingan individu dan golongan. Yang ketiga, ialah prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu atau kelompok yang mendominasi, sehingga keputusan yang dibuat tidak melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang. Ialah prinsip keberpihakan. Dalam musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda. Yang kelima ialah prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musyawarah rencana pembangunan desa. Kelompok marginal dan perempuan juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan. Ialah prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrembang desa dimaksudkan untuk rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu. Musrembang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh. Sebelum mengetahui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa tahun anggaran 2021, perlu sebaiknya mengetahui profil dari Desa Ulu Polau itu sendiri. Desa Ulu Polau ialah desa pemekaran dari Desa Batang Tengah pada tahun 2014 lalu. Jadi, Desa Ulu Polau termasuk desa muda atau desa baru. Luas lahan di Desa Ulu Polau sebesar 28 km persegi dengan jumlah penduduk 1.579 dengan jumlah penduduk laki-laki 872 dan jumlah penduduk perempuan 811. Dengan KK yang terdapat di Desa Ulu Polau ialah 502. Mata pencarian sebagian besar masyarakat di Desa Ulu Polau bermata pencarian sebagai petani. Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa tahun anggaran 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2019, pukul 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor Kepala Desa Ulu Polau. Dengan pemimpin rapat ialah Haryanto sebagai Kepala Desa Ulu Polau dengan Sekretaris Ahmad Basri yaitu Kepala BPD. Dengan jumlah peserta sebanyak 69 orang yang terdiri dari ketua-ketua RT, ketua RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, serta keterwakilan perempuan di Desa Ulu Polau. Dari usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat, maka dapat diketahui hasil musrembang yang menjadi program prioritas dari organisasi perangkat desa
yang tertuang dalam draft musrembang ialah yang pertama, pembangunan lanjutan Jalan Mekar, yang kedua, pembangunan lanjutan Jalan Jayapurna, yang ketiga, pembangunan lanjutan Jalan Satria, yang keempat, pembangunan lanjutan Jalan Sukamaju, dan yang kelima, pembangunan jembatan bersama Jalan Dr. Sutomo. Pendapat saya, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa tahun anggaran 2021 di Desa Ulu Pulau tidak terlalu efektif. Memang benar bahwa kemajuan infrastruktur yang baik bagi suatu pemerintah, maka akan memajukan dan mensejahterakan bagi masyarakat tersebut. Namun, infrastruktur belum cukup untuk memajukan masyarakat di suatu desa tersebut. Selain pembangunan di bidang infrastruktur, diperlukan juga pembangunan di bidang pendidikan maupun pemberdayaan bagi masyarakat itu sendiri untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti pembangunan taman baca bagi pelajar di desa untuk memudahkan pelajar di desa untuk mendapatkan akses bacaan yang tepat sebagai referensi dari belajarnya. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.